Cari di Google, saya ketik a Bible. Nah, ketika saya ketik a Bible, itu muncul satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Satu ayat muncul, itu aneh sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Fokus utama kita adalah ketika frasa di mana Yesus mengaku dirinya adalah kebenaran dari ayat yang dikutip barusan. Mungkin di kalangan kaum awam, termasuk di kalangan kaum polemikus muslim, akan mengatakan, saya pun juga bisa dikatakan kebenaran karena saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah yang benar. Tetapi Bismil Abi wal Ibni wal Rohil Kudus Ilahu Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Yohanes 14 ayat yang ke-6, di mana hampir rata-rata orang-orang yang murtadin itu mendapatkan ayat ini tanpa disangka-sangka, tanpa dihafalkan, tanpa didengar, tetapi Tuhan memunculkan dalam bisikan, pendengaran, mimpi mereka, atau suatu pengalaman tertentu. Sehingga dalam hal ini, mereka meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Teman-teman sekalian, di sini ada beberapa orang yang berbicara soal itu. Dan mereka benar-benar diberkati melalui ayat dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, mari teman-teman sekalian kita langsung saja mendengarkan. Karena teman kita Timothy Al-Awal juga memaparkan. Karena ada banyak sekali polemik yang mengatakan bahwa kami juga bisa disebut sebagai kebenaran. Ya, padahal kalau bicara tentang kebenaran, ini kan hanya kepada Allah untuk bisa diklaim hanya untuk Allah. Kalau ada manusia, bahkan di zaman Islam sekalipun, itu ada yang mengalami hukuman mati loh. Nah, oleh karenanya kita dengarkan langsung penjelasan daripada saudara kita Timothy Al-Awal berikut ini. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia nih. Ini nih hidayah. Hidayah dari situ. Saya cari di Google, saya ketik a Bible. Nah, ketika saya ketik a Bible, itu muncul satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak ada ayat sebelumnya. Satu ayat muncul, itu aneh sekali. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. fokus utama kita adalah ketika frasa di mana Yesus mengaku dirinya adalah kebenaran dari ayat yang dikutip barusan. Mungkin di kalangan kaum awam, termasuk di kalangan kaum polemikus muslim, akan mengatakan, saya pun juga bisa dikatakan kebenaran karena saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah yang benar. Tetapi asumsi itu sangat lemah, karena setiap manusia kalau mengaku dirinya adalah kebenaran, pada faktanya dia pernah berdusta, maka dia sudah menunjukkan bahwa dia bukanlah kebenaran sejati, tetapi dia hanya menyampaikan kebenaran yang bersifat formatif. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan dirinya kebenaran, itu bukan mengacu kepada sifat, tetapi esensinya adalah kebenaran. Di kalangan keyakinan saudara kita yang beragama Islam, mereka mengenal nama-nama Allah yang dikenal sebagai Asma'ul Husna. Salah satunya adalah Al-Haq, kebenaran. Di mana nama Allah itu salah satunya adalah kebenaran. Jika kita tarik dalam data sejarah, saudara kita yang beragama Islam pernah mengenal sosok yang bernama Al-Halaj, Islam Sufisme, yang berani mengatakan bahwa dirinya itu adalah kebenaran. Dan pada akhirnya dia dihukum mati karena mengatakan dirinya adalah kebenaran, karena nama itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Menariknya, informasi itu pertama kali saya ketahui dari tulisan dari Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau adalah seorang mantan Katolik yang menjadi seorang ateis. Sekalipun buku ini tidak semua setuju dari ajaran apa yang disampaikannya terhadap tafsiran iman Kristen, tanpa dipungkiri bahwa dia pun menyampaikan ada hubungan ajaran iman Islam terhadap iman kekristenan.
Kawan-kawan bisa memperhatikan di sini. Pada halaman 347 dikisahkan bahwa Al-Halaj berseru, "Akulah sang kebenaran," atau "Ana huwa al-haq." Dan ternyata Yesus Kristus pernah mengatakan dirinya adalah kebenaran dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi Karen Armstrong mengutip ayat tersebut. Al-Quran sering mengutuk keyakinan Kristen tentang inkarnasi Tuhan dalam Kristus, hingga tidaklah mengherankan jika kaum muslim dibuat kaget oleh seruan ekstrisik Al-Halaj. Al-Haq atau kebenaran adalah salah satu nama Tuhan dan adalah musyrik bagi orang manusia untuk menyandang title ini. Dari komparasi yang disampaikan oleh Karen Armstrong, Al-Halaj mengakui dirinya adalah Al-Haq, nama dari Allah, dan akhirnya dia dibunuh karena pengakuannya tersebut, dan Yesus pernah mengatakan dirinya adalah kebenaran. Pertanyaannya, ketika Yesus hidup pada zamannya Al-Halaj, apakah saudara muslim pada masa era pada abad ke-9 Masehi akan membunuh Yesus karena mengaku diri sebagai Al-Haq atau kebenaran? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi dan fakta menarik berikutnya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Kita tepuk tangan dulu lah ya. Luar biasa ya. Teman-teman, ini sebenarnya Timothy Al-Awwal ini salah satu apologet ya Kristen yang saya lihat ya video-videonya ya, termasuk di TikTok. Itu luar biasa ya, karena beliau ya itu suka membaca sehingga banyak ketahui gitu ya. Jadi secara pribadi saya juga pun salut ya dengan Bro Timothy Al-Awwal ya, karena ya kelihatan dari suaranya itu masih muda. Tetapi teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya ini sesuatu hal yang real dan fakta ya, dimana tidak boleh diklaim oleh manusia biasa tentang kebenaran. Kita tidak bisa disebut sebagai kebenaran karena kita ini pasti pernah berdusta, dan ketika kita pernah berdusta, maka sesungguhnya kita sedang menghina Tuhan, kita sedang menipu ya, bahwa saya ini kebenaran. Karena yang bisa mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu wajib satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Harus tidak berdosa. Kalau pernah berbuat dosa satu kali saja, maka itu tidak pantas disebut sebagai kebenaran. Ya, akulah kebenaran. Dia mengklaim dirinya. Ya, kalau kita bedah dikatakan pertama, akulah jalan. Gitu. Jadi lewat dia adalah pintu. Tidak ada jalan lain. Ya, makanya dia klaim akulah jalan. Kebenaran, karena di dalamnya tidak ada ya dusta, tidak ada ketidakbenaran, tapi benar-benar kebenaran. Maka Timothy Al-Awwal tadi berkata bahwa ada kisah-kisah di mana dari polemikus muslim ya mengklaim dirinya sebagai kebenaran, itu dihukum mati. Ya, dihukum mati oleh umat muslim sendiri, teman-teman sekalian. Karena itu tidak boleh kepada manusia, harus kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, dia adalah kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Artinya, kalau Anda mau masuk surga, harus melalui Yesus. Ya. Nah, ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dia sedang mengklaim dirinya setara dengan Bapa, setara dengan Allah. Dia adalah firman Allah yang kita tahu, teman-teman sekalian. Dia sejak semula. Ya, makanya dalam Yohanes 17 ayat yang pertama dikatakan, permuliakanlah aku ya Bapa dengan kemuliaan yang telah kumiliki sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa dia sudah memiliki kemuliaan itu, dia sudah ada sebelum dunia ada, dan dia setara dengan Allah. Maka tidak salah
Hanya orang-orang yang tidak sampai pikiran yang menentang tentang ketritunggalan Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi teman-teman kita Muslim tadi ada Pastor siapa ya, Risuli, bukan Risuli ya saya lupa, dan ada Bro ya Evangelis Abraham Effendi Usman dari Aceh yang teman-teman sekalian memberikan kesaksian. Mereka itu mendapatkan hidayah, kebenaran, jalan yang lurus, ya, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi teman-teman sekalian, tetap bangga menjadi seorang Kristen sekalipun kita terus mengalami penganiayaan, karena memang itu harus tergenapi semua. Tapi ingat, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Biarkan mereka, para polemikus Muslim yang selalu nyinyir terhadap iman kekristenan kita, biarkan mereka. Tapi kita jangan mundur, kita tetap maju untuk selalu memberitakan Injil kemanapun, dimanapun, kepada siapapun. Mari kita tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya apa? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan kekal dan akan masuk dalam kerajaan surga. Sekian video kali ini. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Elechem.